Pendapatan sudah kita entrikan ke rencana anggaran pendapatan. Langkah selanjutnya, data entry, penganggaran, isian data anggaran. Kita langsung dulu ke pembiayaan 1. Di sini kita terlebih dahulu harus memasukkan data tentang sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa. Karena silpa juga menjadi salah satu sumber pendanaan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi belanja kita tangguhkan dulu, kita masuk ke silpa. Menunya adalah pembiayaan 1, penerimaan pembiayaan. Ini adalah penerimaan pembiayaan desa. Jadi silpa adalah seluruh sisa dana hasil selisih dari total penerimaan dikurang total belanja. Di sini termasuk pendapatan bunga dan belanjanya mungkin belanja admin bank, belanja pajak rekening dan lain-lain. Juga termasuk pendapatan-pendapatan desa atau dana yang diterima desa lainnya. Setelah diselisihkan, baru diketahui jumlah dana silpa. Itu yang akan kita masukkan ke dalam mata anggaran penerimaan pembiayaan desa. Silpa itu sendiri sejauh yang kami amati ada 3 kategori yang ditemui di lapangan. Yang pertama, seluruh silpa sudah disetor ke rekening kas desa. Berarti saldo yang tercatat di buku bank benar-benar merupakan jumlah silpa yang sebenarnya. Jadi kita tinggal mengentrikannya ke aplikasi. Kemudian yang kedua, ada juga silpa tersebut sebagian disetor ke rekening desa dan sebagian lagi masih berada dalam kas tunai bendahara, berarti masih dipegang di bendahara. Jadi ini akan ada cara tersendiri untuk membukukan silpanya. Kemudian yang ketiga, jumlah uang yang ada di rekening bank atau saldo bank ternyata lebih besar dari total silpa. Misal setelah kita hitung antara total pendapatan dikurang total belanja, kita mendapatkan sebuah angka. Ternyata angka di rekening bank lebih besar dari angka tersebut. Hal ini bisa jadi disebabkan karena ada belanja yang sudah di SPJ-kan pada tahun sebelumnya, namun pembayarannya ditangguhkan, atau uang yang seharusnya telah dibayar untuk belanja tersebut masih berada di rekening bank, sehingga nilai rekening bank lebih besar daripada silpa. Ini biasanya terjadi seperti adanya dana transfer dari provinsi untuk tambahan penghasilan wali nagari atau perangkat desa. Ada kalau di biasanya transferannya terlambat masuk ke rekening bank. Jadi karena itu adalah haknya si wali nagari tambahan penghasilan, jadi harus dikeluarkan, cuman uangnya baru diambilkan pada tahun berikutnya. Untuk penatausahaan jenis-jenis silpa ini akan kita bahas secara terpisah. Untuk sekarang yang perlu diperhatikan adalah silpa itu merupakan selisih dari total seluruh penerimaan dikurang total seluruh pengeluaran atau belanja. Jadi caranya pada penerimaan desa tadi kita tambah, kemudian kita pilih kode. Kodenya adalah penerimaan pembiayaan, kemudian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Kemudian kita pilih lagi sisa lebih perhitungan. Terlebih dahulu kita simpan. Setelah kita simpan, baru kita isi detail rekening. Kita klik 2 kali. Kita tambah seperti biasa. Kodenya adalah silpa tahun 2015. Oke, kemudian untuk angka. Jadi sesuai dengan yang sebelumnya saya sampaikan, dana desa digunakan hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan. Jadi nantinya dana desa juga harus diplot untuk anggaran selanjutnya, juga harus diplot untuk kegiatan pada bidang-bidang tersebut. Sehingga dalam penulisan silpa pun harus dipisahkan. Misal pada tahun 2015 Negari Lulang Barat mempunyai silpa 15 juta. 15 juta. Kemudian ini saya bikin LS. Ini jumlah satunya 1. Kemudian ternyata dari 15 juta yang 10 jutanya adalah bersumber dari silpa dan ADD. Makanya
sumber dananya harus dijadikan DD lagi. Simpan. Jadi harus DD karena dia adalah silpa dari sumber dana DD. Kemudian yang 5 juta, tadi silpanya 15, yang 5 juta bersumber dari beberapa sumber dana. Karena tidak ada pembatasan untuk penggunaannya pada bidang apa saja, maka untuk memudahkan penganggaran, semuanya saya anggap itu sebagai dana ADD. Kita plot di ADD, silpa ADD. Caranya tadi 15, sekarang masih 10, kita tambah lagi. Kita tambah silpa ADD tahun 2015. Angkanya 1, LS-nya lamsam 5 juta. Sumber dana ADD. Simpan. Setelah kita simpan, baru total silpanya menjadi 15 juta. Selesai kita mengentrikan silpa. Jadi nantinya silpa ini akan menambah ke sumber pendanaan sesuai dengan kita entrikan di sini. Misalnya tadi 10 juta DD dari dana desa, berarti nanti total dana desa yang diterima akan ditambah dengan angka 10 juta sehingga bisa dialokasikan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. Begitupun yang 5 juta akan otomatis ditambahkan ke dalam sumber dana ADD yang akan diterima. Oke, demikian untuk silpa. Selesai, kita tutup.